Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar ibratan liulil qulubi wal absar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak berjumpa ya Bu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua insya Allah akan senantiasa kita syukuri dengan menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoinya. Itu wujud syukur ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu mensyukurinya dengan menggunakannya untuk mencari dan menambah ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri dengan menggunakannya untuk bersilaturahim. Dan alhamdulillah beberapa wujud syukur yang kita ungkapkan pada siang hari ini sudah kita laksanakan. Insya Allah kita sehat. Wujud syukurnya kita sudah melangkah ke tempat ini. Kita sehat. Wujud syukurnya kita sudah thalabul ilmi. Kita sehat. Wujud syukurnya kita sudah silaturahim. Kita sehat. Wujud syukurnya insya Allah semua ini kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau syukur itu diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk nyata, akan kita dapati yang namanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmatmu. Tapi jika kamu kufur, sungguh azabku amat pedih. Jadi bersyukurnya jangan cuma alhamdulillah. Iya, harus alhamdulillah dulu. Ya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Tapi diem aja. Ada pengumuman pembukaan pengajian gak datang. Ada azan berkumandang diem. Ada Quran ngegeletak di rumahnya diem. Enggak melakukan apa-apa dengan sehatnya. Kira-kira alhamdulillahnya bermakna enggak? Enggak. Ya, alhamdulillah mah gampang kan Bu? Alhamdulillah. Bahkan alhamdulillahnya sambil manyun bisa. Kayak ibu-ibu ditanya, ibu-ibu punya uang? Alhamdulillahnya gimana? Alhamdulillah, tapi matanya sambil belar-belir, bibirnya sambil mencok. Ya Bu ya? Gampang kan alhamdulillah kan? Iya. Jadi inilah berada di sini adalah wujud syukur yang senyatanya. Seandainya kita betul-betul mampu mengevaluasi diri saat pandemi ini, wah di sono-sono tuh penuh
ibu-ibu yang pada pengen ngaji. Bener nggak Bu? Penuh. Seandainya pandemi ini jadi pelajaran buat kita, ya Bu. Seandainya pandemi meninggalkan pelajaran berarti buat kita, saya yakin tidak akan tersisa sejengkal pun dari karpet di Masjid Umamah ini. Karena semua pasti pengen ngaji, semua pasti pengen datang, semua pasti pengen tholabul ilmi. Kenapa? Kemarin mah pada ngomong, kapan ya pengajian dibuka? Bener nggak? Kok lama banget ya kita nggak ngaji-ngaji ya? Perasaan udah lama banget kita nggak silaturahim, nggak datang ngaji. Bener nggak Bu? Kapan ya masjid dibuka? Doang ngomong nama, tau nggak doang ngomong nama? Ngomongnya mah kayak orang bener. Ngomongnya mah kayak orang beneran semangat tuh pengen tholabul ilmi, pengen ngaji, pengen silaturahim. Tapi begitu pandemi melandai, pandemi sudah turun, kita buka dikit-dikit pengajian, adaptasi, ya kan Bu? Buka tutup pengajian kita ya Bu ya. Ngikutin alur pandemi dan pengumuman dari pemerintah. Kita manut, kita nurut, kita katut. Sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 50% diperbolehkan ya Bu ya. Orangnya yang ngomong mana? Saya pengen tahu mukanya mana. Ya Bu, maaf bukan kita sedang membicarakan orang, bukan. Tapi sedang introspeksi aja. Karena begitu pandemi ini, cut semua pintu masjid, pintu musola, pintu pengajian, pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram, pintu semuanya ditutup. Pada ngomong, Bu, ngomong banyak yang ngomong. Cuma saya nggak rekam aja. Lama juga ya kita nggak ngaji ya. Hampir 2 tahun tahu Bun kita nggak ngaji. Setahun setengahan lah. Kapan ya kira-kira dibuka lagi? Alhamdulillah sudah terbuka sekarang. Di kisaran Ka'bah sudah mulai rame yang tawaf. Pembatas dengan Ka'bah sudah mulai dekat. Ini misalnya Ka'bahnya nih udah mulai agak kesini nih Bu. Kalau dulu kan jauh banget, jauh dan jarak lagi tawafnya itu satu di sana, yang di sini gitu kan Bu. Sekarang sudah mulai dekat. Mudah-mudahan pas kita berangkat sekatnya sudah dibuka sehingga kita kembali bisa memegang Ka'bah, bisa ke Hijir Ismail, bisa ke Makom Ibrahim, bisa mencium Hajar Aswad, bisa mencium Rukun Yamani. Ya Bu ya, insya Allah. Bisa juga ke Multazam, ya banyak yang bisa kita perbuat. Terus berdoa, terus mohon kepada Allah, insya Allah pandemi benar-benar bersih dari dunia secara keseluruhan. Karena kita perlu pergi ke sana, perlu pergi ke sini, ya tanpa harus ada prokes yang ketat, ya Bu, insya Allah. Nah, pada kesempatan baik ini kita akan bersama-sama membicarakan, ngomongin tentang tingkatan-tingkatan manusia. Siapa manusia dalam hal ini? Kita sebagai orang yang muslim katanya, mukmin katanya. Ya, mari kita lihat. Kita masuk dalam kategori yang mana? Selama ini mungkin suka ada yang berdebat. Aku Islam kok aku muslim? Aku mukmin? Emang cirinya apa sih kalau muslim, kalau mukmin? Kan gitu ya Bu ya. Kita udah masuk golongan yang mana sih? Udah muslim, udah mukmin, muslim, nggak tahu lah. Nah, kita akan coba mengingatkan kembali karena takut lupa, karena ngajinya udah liburnya lama ya Bu ya. Jadi kita akan lihat kembali ya Bu. Baik. Bismillah. Kita masuk kepada tingkatan-tingkatan kita manusia. Yang dalam kategori ini manusia umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada mukhlisin. Udah saya sampaikan belum?
Belum. Belum kan Bu? Saya sudah catatkan, takut ngawur kemana-mana. Siapa sih yang masuk dalam kategori muslim? Siapa yang masuk dalam kategori muslim? Islam itu kan artinya berserah ya Bu ya. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Islam juga bisa berarti damai. Karena umat Islam itu adalah umat yang mencintai perdamaian. Islam juga bisa berarti tangga, sulamun, tangga. Kenapa tangga? Karena orang Islam itu hidupnya harus meningkat. Seperti naik tangga. Dari tadinya 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 5, jadi 10, jadi 15 gitu ya Bu ya. Seperti itu. Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan realisasi atau perwujudan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai nabi kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah itu. Aku bersaksi, aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, aku mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimat itu adalah kalimat pengakuan kita tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Nah, dari kalimat itulah, dari ungkapan yang kita baca itulah, kemudian kita memperoleh gelar muslim. Itu Bu, gampang kan? Paling gampang. Udah tok, itu doang tok. Udah pengakuan itu doang tok. Makanya umat muslim itu banyak. Banyak nggak Bu? Banyak. Kenapa? Rata-rata kita kan bisa bersyahadat. Bener Bu? Muslim. Di KTP-nya akhirnya ditulisnya Muslim, Islam. Ditanya agamanya apa? Islam. Are you Muslim? Yes, I am Muslim. Kan gitu ya Bu ya? Muslim. Siapapun dengan mudah bisa menjadi Muslim. Makanya banyak juga orang yang misalnya non-Muslim menjadi Muslim. Udah tok pada waktu itu aja ada beberapa. Walaupun banyak orang yang beralih kepada Muslim menjadi Muslim yang sangat baik. Ya Bu ya. Tapi bisa jadi kita yang dari dulu memang Muslim, dari dulu bersyahadat, cuma sampai di tingkatan Muslim, nggak naik-naik. Kalau bahasa pendaki mah namanya kok lupa Bu namanya. Siapa yang di sini yang pendaki? Pendaki gunung kan ada astagfirullah kok sampai lupa banget ya. Ada climber, ada campers, climbers. Nah kalau yang diam aja di bawah itu namanya astagfirullahaladzim, kok saya jadi lupa ya. Yang stuck di bawah aja udah tok. Dari rumahnya mau bawa rangsel, gede banget, dia pakai sepatu gunung, bawa tongkat katanya buat naik, perbekalan penuh.
Sampai di kaki gunung ngelihatnya. Diam akhirnya di pos jaga di bawah. Nggak kemana-mana. Itu Bu. Banyak orang muslim yang kayak begitu kan? Nggak melakukan. Ngelihat ke atas, aduh, jadi orang Islam itu susah banget ya. Mesti sholat, mesti ini, mesti ini. Diam. Iya Bu. Nah, itu yang pertama. Kita kira-kira masuk yang mana? Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini ya Bu ya. Kita harus naik lagi. Naik ke mana? Yang nomor 2. Habis muslim, mukmin. Mukmin itu artinya orang yang memiliki keyakinan atas pengakuannya. Tadi kan ngakuin kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tidak hanya mengakui tapi mengimani. Allah itu siapa, sifat-sifatnya seperti apa, perintah dan larangannya seperti apa, Nabi Muhammad itu siapa, sifat-sifatnya seperti apa, perintah dan larangannya seperti apa, dikaji semuanya dan dilaksanakan, diamalkan. Ya Bu, diamalkan. Pengamalannya seorang mukmin itu ya atas keyakinan Allah, Rasul dan lain sebagainya. Pengamalannya sebetulnya ada di rukun Islam. Kalau orang Islam tidak mengamalkan atas apa yang Allah perintahkan, berarti dia belum mukmin. Jelas Bu? Islam. Udah sholat belum? Nah, berarti dia muslim tapi tidak mukmin. Karena dia hanya apa namanya? Mengakui tapi tidak meyakini. Iya kan? Tidak meyakini. Ya, kalau tidak meyakini dia nggak menjalani. Kan sholat itu perintah Allah, ya kan? Islam puasa enggak? Ramadan? Enggak. Berarti muslim bukan mukmin. Gitu. Ya Bu. Cuma menikmati keindahan Islamnya doang. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang Allah perintahkan tapi dia tidak lakukan. Berarti bukan mukmin. Makanya wajar kalau di KTP tulisannya agama Islam. Berat kalau di situ tulisnya agama Islam, mukmin bukan. Berat ya Bu ya? Waduh. Mau ngisi mukmin, jarang sholat, jarang puasa, mau nggak ngisi malu. Untung di KTP cuman ada Islamnya doang, muslim. Makanya kita pun gesit kalau ditanya, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Are you mukmin? No, I am Herudin. Ditanya apakah kamu mukmin? Dikira namanya mukmin, bukan saya Herudin kata. Ya Bu, berat kalau kita ditanya mukmin. Karena larinya kepada keyakinan dan pengaplikasian. Tidak cuma sekedar keyakinan, tapi mengaplikasikan dari apa yang dia yakini. Mengaplikasikan dari apa yang dia yakini, dari yang dia akui. Akun-akun makan gampang. Saya bisa aja menyatakan, ibu-ibu tahu nggak? Yang tanah yang di belakang Gading Serpong sebelah sono tuh. Itu punya siapa? Punya yang punya. Kalau sekedar ngaku-ngaku sih bisa aja kan. Saya pergi ke satu perkebunan misalnya. Saya misalnya pergi ke satu perkebunan. Saya selfie, klik.
Alhamdulillah bisa nengokin kebun. Waduh, Bunda Ella abis nengokin kebun ya? Iya. Saya bohong nggak? Saya kan abis nengokin kebun kan? Kan dia nggak nanya kebun siapa kan gitu kan? Kalau dia tanya kebun siapa, nggak tahu, saya juga orang lewat, moto aja. Iya kan? Nah itu kan akun-akun namanya, gampang. Sekarang yang namanya akun-akun udah hal biasa Bu. Cekrek di belakang mobil keren. Ih keren lu mobilnya. Iya alhamdulillah keren. Bener kan? Ih keren lu mobilnya. Kan keren mobilnya. Iya alhamdulillah segala puji bagi Allah mobilnya keren kan? Kalau ditanya itu mobil Bunda Ella nggak tahu lah wong ada di situ. Saya mau menuju mobil saya yang di pojok sana ada mobil ini saya foto aja kan gitu. Namanya akun. Mudah dan gampang. Lumrah biasa. Makanya orang muslim yang akun-akun juga banyak. Bener nggak Bu? Banyak, kita akun-akun doang, muslim semua muslim. Makanya jangan heran kalau orang Islam itu banyaknya seperti buih di lautan. Tapi belum tentu mukmin. Ya. Bagaimana supaya kita masuk dalam kategori mukmin? Apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, aplikasikan. Khususnya apa yang Allah perintahkan kepada kita, dilakukan, dilaksanakan. Itu namanya mukmin. Nah, sekarang yang ketiga, muttaqin. Yang kita tahu muttaqin itu kan orang-orang bertakwa kan? Bentar ya Bu, saya tadi nyatet di mana ya? Nah, dari apa yang kita bahas tadi, muslim, kemudian mukmin, kemudian muttaqin. Muttaqin ini sifatnya lebih keluar lagi dari diri kita. Kenapa? Kalau yang di sayap kiri, sayap kanan jarang masuk loh. Kenapa muttaqin itu sifatnya lebih keluar lagi dari diri kita? Muttaqin itu orang yang bertakwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tetapi ciri yang paling mudah dikenali dari seorang muttaqin, tahu nggak Ibu? Tahu nggak ciri yang mudah dikenali dari orang muttaqin? Adalah orang yang bisa memakmurkan masjid. Itu ciri-ciri secara mudahnya. Kita nggak usah membahas yang terlalu detail. Nggak, cari aja yang gampang. Ciri orang muttaqin apa? Memakmurkan masjid. Gampang kan? Memakmurkan masjid. Kenapa orang yang memakmurkan masjid masuk dalam kategori muttaqin? Karena masjid itu kan rumah Allah. Masjid itu baitullah, di mana segala sesuatu kegiatan, aktivitas, pergerakan syiar Islam idealnya itu digerakkan dari masjid. Makanya di masjid itu idealnya memang semuanya komplit. Pelayanan masyarakat semuanya komplit ada di masjid. Pusat. Jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang sepi. Masjiduhum amirah wa qulubuhum kharibah. Masjidnya mewah tapi hati orang yang mau datang ke masjid itu gersang, kerontang. Akibatnya masjidnya jadi sepi.
Masjid itu simbol. Kalau kita datang kemanapun, yang pertama kita lihat adalah masjid. Itu Bu. Kalau misalnya kita datang ke satu daerah, wih keren banget, ini perumahannya, rumahnya elit-elit gitu kan ya. Pas dilihat masjidnya, nah kalau masjidnya lebih elit, berarti keren. Tapi kalau lihat masjidnya lebih sempit daripada rumah penduduknya yang elit, nah itu bisa dipertanyakan. Simbol masjid itu simbol. Simbol kemegahan Islam, simbol syiar Islam. Semua bisa dikendalikan dari masjid. Kepemudaan, kewanitaan, sosial kemasyarakatan, kepedulian kepada umat, kesehatan, pendidikan, sebetulnya semua bisa dikendalikan dari masjid. Gitu Bu. Mudah-mudahan masjid kita juga bisa mengcover semuanya. Ya. Jadi semua ada di sini. Akhirnya masjidnya syiar. Karena semua personil ada di situ. Kegiatan ibu-ibu ada di situ, pemuda ada di situ, anak-anak ada di situ, bapak-bapak ada di situ. Masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid itu artinya tempat sujud. Sujud itu bukan cuma sekedar sujud waktu sholat. Sujud itu adalah lambang ketaatan kepada Allah. Lambang ketaatan atas segala apa yang Allah perintahkan. Peduli kepada lingkungan, kita kelola dari masjid. Peduli kepada lingkungan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan? Iya kan? Ngurusin bencana kita atur dari masjid. Ngurusin bencana itu ketaatan kepada Allah bukan? Peduli kepada orang yang susah. Iya kan? Semua diatur. Jadi masjidun bukan cuma sekedar sujud, meletakkan kening di atas lantai dalam waktu sholat, tidak. Tapi maknanya luas. Terutama untuk kemaslahatan umat. Jelas nggak Bu? Makanya memang kita kan suka agak riskan juga sih kalau ada masjid sebelum pandemi nih ya, sebelum pandemi. Ada masjid yang digembok, ditutup. Orang mau sholat enggak bisa. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak digembok, kalau nggak ditutup, memang suka ada yang menyalahgunakan. Tromol hilang lah, jam dinding lenyap lah, mikrofon raib lah, bener nggak Bu? Jadi memang serba salah juga. Tapi tetap masih harus welcome, ada yang menjaga. Saya pernah datang ke satu masjid di satu tempat lah, gak usah saya sebut, di luar sana. Jadi masjid itu ada tempat di toiletnya doang ya, di toiletnya doang ya. Saya baru lihat di toiletnya aja udah amazing gitu. Ada ramah bayi. Jadi di toiletnya itu ada ruangan yang khusus untuk bayi, menyusui bayi atau ganti popok, ada ya. Terus ada yang khusus lansia dengan segala keperluannya. Pegangannya lah, tempat duduknya lah yang beda, terus jalannya lah yang agak dibedakan gitu ya. Jadi benar-benar diperhitungkan. Toilet wanita ada tempat cerminnya yang benar-benar rapi, tertutup. Jadi itu untuk toiletnya doang, toilet wanitanya aja. Itu sudah sedemikian. Memang harus seperti itu Bu. Jadi kita nyaman gitu loh. Nyaman. Sebelum pandemi nih Bu, sebelum pandemi. Hand sanitizer, cuci tangan di mana-mana. Sabun cuci tangan di sini. Sebelum pandemi loh. Hand sanitizer sama sabun cuci tangan.
Ya apalagi setelah pandemi mungkin ya Bu ya. Itu sebelum pandemi loh. Kalau nggak salah saya Desember 2019 sebelum pandemi. Kalau di Wuhan mah udah waktu itu ya. Tapi di negara tersebut belum, termasuk di kita belum. Saya lihat itu. Memang seperti itu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kita juga pelan-pelan ya Bu ya. Membuat masjid kita adalah sentral kegiatan untuk umat. Kenapa? Karena masjid ini juga simbol untuk membuat kita menjadi mutakin atau tidak. Masjid insya Allah harus menarik orang untuk bisa datang ke sini. Datang apa? Datang kajian, datang silaturahim, datang untuk melakukan aktivitas sosial, datang untuk dan lain sebagainya, banyak macam, bergairah. Sehingga kita datang ke masjid ini dalam keadaan senang. Dan kita masuk dalam kategori mutakin. Kenapa? Karena kita sudah memakmurkan masjid. Jadi bersyukur Bu. Ibu datang ke sini dapat ilmu atau nggak dapat ilmu, ngantuk ataupun kacau pikirannya kemana-mana, nggak ngedengerin tuh apa yang disampaikan Bunda Ella, nggak apa-apa. Yang penting udah memakmurkan masjid. Mutakin. Ya kan? Mutakin. Loh, dari sekian ribu cuman segini. 30-an lebih yang datang ke sini. Artinya yang ini sudah berjihad, sudah berjuang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hebat nggak tuh? Hebat nggak Bu? Hebat. Di luar sana banyak juga loh yang nggak ngapa-ngapain, di rumahnya nggak ngapa-ngapain, tapi juga nggak bisa datang ke sini. Bener nggak? Sibuk enggak? Sakit perut enggak? Masak udah kok. Apa ngantar anak sekolah enggak? Nyuci enggak? Udah beres, nyetrika udah rapi. Ngapain enggak lagi tanak tunuk aja? Berarti ini kan pilihan kan? Ini rumah Allah loh Bu. Akhirat nanti, Ibu mau nggak dicari sama masjid? Mau ya? Mau dicari sama masjid. Nah, pertama kita harus bisa menjadi bagian orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Ibu, memakmurkan masjid. Nanti di akhirat masjid akan mencari kita. Kenapa? Karena di dunia kita nyari-nyari masjid mulu. Ini pengajian di mana lagi nih? Oh di Masjid Anu. Oh yuk datang yuk. Di mana lagi? Di Masjid Anu. Yuk datang yuk. Karena di dunianya kita nyari-nyari, di akhirat kita dicari. Lah kalau di dunianya kita nggak nyari-nyari, mana mungkin kita dicari? Pede banget lu dicari-cari. Emang lu kenal sama dia? Kagak. Nah, kalau di akhirat kita pengen dicari-cari masjid, emang masjid kenal sama kita? Ya kenal, aku sih kenal kan tiap hari kalau naik motor lewat ke depan masjid aku tahu. Tapi masjidnya kenal gak sama kamu? Enggak kali ya gitu. Bingung kan? Mana mungkin masjid itu akan mencari kita? Sama aja kayak kita. Rajin ngaji nih. Giran gak ngaji dicariin gak? Kok Bu Anu gak ngaji? Kok Bu Anu gak ngaji? Kan gitu kan? Kalau jarang-jarang ngaji, terus sekali ngaji, terus berikutnya gak ngaji lagi. Kok gak pernah nanyain sih aku gak ngaji? Ih pede banget. Siapa Allah gitu ya? Siapa Allah? Gitu. Kita mau dicari masjid, mau. Satu, makmurkan. Seluruh isi akan menjadi saksi buat kita. Masjid akan datang kepada kita. Itu yang pertama. Kedua, membangun masjid. Man bana masjidan fid dunya banallahu masjidan fil akhirah. Siapa yang membangun masjid di dunia, dia akan dibangunkan masjid atau gedung mewah lagi di mana? Di akhirat. Ya Allah, gimana caranya ya bisa membangun masjid? Uangnya kan serba kekurangan, apalagi lagi begini. Nggak usah ngebangun masjid sendirian. Kita mah belum sampai levelnya.
Barang-barang aja. Punya berapa? 100.000. Punya berapa? 50.000. Punya berapa? 1 juta. Punya berapa? 2 juta. Punya berapa? Punya semen 10 sak, anterin gitu aja. Kan nyantel 50.000 juga ya Bu ya. 50.000, 100.000 nyantel. Terserah masjidnya mau masjid di mana, ya kan? Bangun aja. Iya Bun, itu ada di daerah tuh yang apa namanya? Masjidnya udah jelek banget. Saya pengen ngebangun kamar mandinya dulu lah. Karena ngebangun masjidnya belum mampu, ngebangun kamar mandinya. Alhamdulillah, dari kamar mandi yang nyaman mereka bisa beristinja, bisa membuang najis dengan nyaman, istinja dengan nyaman, berwudu dengan nyaman, ya kan, bebersih dengan nyaman. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Baru bisa ngebangun kamar mandinya aja. Oh itu masjid di kampung saya itu rusak kerannya, sampai diganti pakai colokan kayu, ya sampai ample-amplehan, airnya berantakan. Beli keran 60.000 doang. Dari keran 60.000 orang jadi nyaman duduk, cep, ya kan? Ini mau gini-giniin, terus muncrat ke baju kan? Kalau kita masukin gini kan muncrat ke baju. Akhirnya orang mau sholat basah, darurat kan? Diganti kerannya 60.000. Itu masuk dalam kategori membangun masjid, jangan dikira. Ya, atau ibu beli kacamata. Waktu itu Mas Bro naruh kacamata di sini. Banyak tapi habis. Kacamata baca itu kan satunya 20.000 doang. Ya, bisa beli 10 biji. Ada yang ukuran ini. Karena ada ukuran yang -1, -2, ada 1,5 gitu kan ya. Yang kacamata yang baca itu Bu, yang murah 20.000 satu. Tapi kalau beli banyak jadi 10.000 atau 15.000. Taruh aja di masjid. Kan kadang ada orang yang nggak punya ya, pengen baca. Apa aja terserah, semampu kita. Nggak harus. Kita kadang-kadang ngebayanginnya yang ini sih, waduh saya pengen beli lampu kristal kayak gitu biar kelihatan di masjid. Nggak harus, udah ada. Kalaupun beli mau ditaruh di mana lagi? Ya Bu ya, nggak usah. Apalagi misalnya ya, mungkin penyemprot ruangan, mungkin vakum, mungkin ya apalah. Kesetan kamar mandi jangan dianggap enteng, nggak ada kesetan kamar mandi. Kalau belinya yang bagus kan awet. Ya kita beli kesetan kamar mandinya yang 5.000, yang 10.000. Sekali pakai udah mengkeret itu deh, ngeringkel tuh kesetan. Terus nggak rembes air, ya kan? Nggak nyerap air kan? Taruh kesetan kamar mandi. Orang kalau dari kamar mandi nggak ada kesetan kan suka airnya abrak-abrakan kemana-mana kan Bu? Jadi jangan berpikiran yang besar Bu. Yang namanya membangun masjid, saya katakan membangun masjid. Ibu pikirannya aduh besi, baja, beton, kaca, batu, semen. Nggak usah jauh, itu terlalu. Ya kalau kita ingin membangun itu iya secara rupiahnya boleh. Misalnya 100.000, 20.000, 50.000, 2 juta, 3 juta terserah. Tapi kalaupun ibu mau ngasih pernak-perniknya, tinggal dilihatin aja. Apa yang kira-kira dibutuhkan ya? Ya gitu. Sama aja ya Bu ya. Nah, jadi jangan yang berat berpikirannya. Itu yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Terus yang keempat. Oh yang ketiga. Berarti Ibu ngedengerin saya ya. Mengurus masjid. Tahu mengurus masjid itu? Mengurus, beruntung kalau masuk dalam daftar pengurus masjid, ngurusin masjid, ngurusin syiarnya, ngurusin organisasinya, ngurusin pendistribusian macam-macam kebutuhan masjid, ngurusin personil-personil yang ada di masjid, ngurusin macam-macam. Termasuk ketika ibu-ibu misalnya diminta tolong untuk jadi panitia apa misalnya ya, untuk syiar masjid. Mau Bu, ya gesit
harus mau ngurusin masjid. Ngurusin masjid di sini bukan berarti bikin masjid kurus. Tahu maksudnya ngurusin masjid, bikin masjid kurus? Misalnya dari tadinya 50 juta jadi 20 juta, namanya ngurusin. Jadi bikin masjidku kurus. Ini mah mengurus supaya masjidnya gemuk, supaya masjidnya syiar, supaya masjidnya hebat, supaya masjidnya maju, kan gitu kan? Pengurus, panitia, siapa lagi? Dewan kemakmuran. Jadi syiar masjidnya, itu maksudnya ya Bu ya. Jadi jangan salah pengertian ya. Ngurusin masjid bukan itu, bukan yang jelek ya, tapi yang bagus. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nanti diajak berpartisipasi, ya saya mah repot. Ngurusin rumah, ngurusin anak. Pantas anaknya pada kurus, dianya gendut. Anaknya dikurusin mulu ya. Ngurusin suami, ya pantas suaminya begeng. Istrinya pandai ngurusin suami ya. Nggak usah ada alasan ya Bu. Iya. Itu nomor berapa? Yang terakhir. Ini paling gampang banget yang terakhir. Masuk masjid. Ya Allah, masuk masjid aja bakal dicari sama masjid. Tapi masuk masjidnya niat positif. Bukan niat ngambil koropak. Tahu koropak? Bukan niat ngambil kencleng, bukan niat ngambil tromol. Bukan niat nyepotin kipas angin. Masuk masjid. Di dalam masjidnya ngapain? Setelah ngambil wudhu masuk masjid, duduk doang nih, nggak ngapa-ngapain. Misalnya nggak tahiyatul masjid, nggak apa, pokoknya duduk aja. Dia tafakur, dia diem, dia mikirin, dia ngelamun, dia itu saja sudah dapat pahala. Duduk doang. Makanya disebutnya tadi masuk masjid. Setidaknya dia termasuk kategori orang yang saat dia galau, dia datangi rumah Allah. Nggak salah jalan. Setidaknya saat dia pusing, saat dia bimbang, saat dia kalut, saat dia kacau, dia masuk ke rumah Allah, bukan ke rumah setan. Kan ada kalau kita lagi galau, lagi pusing masuk ke rumah setan. Tambah kacau enggak? Tambah galau, tambah pusing. Seperti itu. Jadi masuk saja ke masjid, duduk tafakur. Itu termasuk golongan yang akan dicari oleh masjid pada hari kiamat. Kita masuk ke sini bukan cuma sekedar masuk. Kita udah duduk, ngeliatin guru, nyatet, ngedengerin, meresapi, berniat dalam hati. Oh iya ya, kalau gitu saya mau tambah rajin lah. Setidaknya kalaupun di akhirat suami saya nggak nyariin saya dicariin masjid. Bener nggak Bu? Iya. Mau rajin. Itu dalam hati lagi ngaji nih ngomong begitu. Saat ini ada nggak yang punya rasa saya mau rajin, lebih rajin? Ada nggak? Nggak ada. Ada ya? Ada ya? Niat ya Bu ya? Insya Allah. Jadi siapa saja tadi yang akan dicari oleh masjid? Memakmurkan masjid, terus bangun masjid, terus masjid. Bener nggak tuh tulisannya? Coba yang jelas. 1, memakmurkan masjid. 2, 3, 4. Udah. 5 nggak ada. Masjid. Yang penting masjidnya. Sekarang yang berikutnya tadi apa? Pertama golongan apa? Muslim, mukmin, muttaqin. Yang keempat mukhlisin. Nah,
mukhlisin. Mukhlisin itu lebih keluar lagi. Lebih keluar lagi. Tadi mutakin kan keluar dari diri kita, masjid. Mukhlisin lebih keluar lagi. Lebih keluar, lebih luas lagi. Aktivitas kitanya lebih luas lagi. Apa? Mukhlisin itu kan arti harfiahnya orang yang ikhlas. Mukhlisin itu ciri paling mudahnya untuk dikenali adalah mau mengurusi orang lain. Nanti jangan disalah arti, ntar terusin makanya ngajinya. Mau mengurusi orang lain atau orang banyak. Mau mengurusi orang lain atau orang banyak. Mau mengajak orang lain pada kebaikan. Itu cirinya. Mau mengajak orang lain pada kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang diajaknya. Bu, orang ikhlas nggak akan berpikir panjang saat dia ingin membantu orang lain. Dalam hal ini seperti tadi saya bilang ngurusin masjid, ini juga ngurusin orang lain itu jangan suka sok ngurusin orang loh, bukan ngurusin yang tidak baik, tapi mau mengurus keperluan orang lain, mengurus kesusahan orang lain, mengurus apa namanya Bu diantaranya hajat orang lain. Mengurus kebutuhan orang lain, peduli, meluaskan manfaat. Orang yang masuk dalam kategori mukhlisin yang ikhlas nggak pakai disuruh-suruh. Ngeliat ada yang kira-kira perlu dibantu, dia bantu. Ngeliat kira-kira ada yang perlu didorong. Kira-kira yang perlu disupport. Ada yang perlu didoakan. Ada yang perlu dirangkul. Ada yang perlu diajak. Nggak pakai disuruh-suruh. Peduli dan mengajak kepada kebaikan. Orang yang mukhlisin akan dengan ikhlas walaupun dia bukan ketua pengajian, ngajak ibu-ibu jangan lupa ya nanti ngaji. Takutnya ada yang lupa. Jam 10. Jam 9.30 ya Bu, ibu-ibu jangan lupa ya, diingetin. Saya mah bukan ketua majelis taklim, biarin aja itu kan urusan Bu Teja. Jadi ngandelin ya. Jadi yang mukhlisin ini sifatnya lebih keluar lagi, meluaskan manfaat. Jadi kita ingin diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau cuma ngegedein badan doang nggak manfaat, buat apa sih badan digede-gedein? Kalau kambing tambah montok tambah gede enak. Bulan haji makin mahal. Lah badan kita tambah montok tambah gede tambah bahenol tambah berat ya kan? Abis sujud bangun susah banget. Mau ruku, mau sujud dekat tangan duluan kita tuh. Udah kayak slow motion. Badan gede, badan semok, badan montok, badan bagus, tapi bermanfaat untuk orang lain lebih bagus, ya kan? Sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna ditambah tutu. Tahu tutu? Setiap hari nggak ada gunanya kalau badannya tidak bermanfaat. Bermanfaat. Kalau ada orang yang memanfaatkan tenaga kita, bagus nggak? Ih, lu mah mau aja dimanfaatin. Kan suka ada yang ngomong gitu kan? Hei,
Kalau aku dimanfaatin orang, bagus dong. Jadi aku bermanfaat dong buat dia. Ih, lu mah gitu kalau dikasih tahu. Ngeyel. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Ya, lu mau aja disuruh-suruh, suruh ngambil gelas lah, suruh ngambil piring, nggak apa-apa. Suruh ngambil gelas, pahalanya buat siapa? Suruh ngambil piring, pahalanya buat siapa? Yang nyuruh dapat pahala nggak? Yang nyuruh dia jadi bisa makan kenyang, dia bisa minum kenyang, dia hilang hausnya, dia hilang laparnya, dia bisa ngaji, dia bisa sholat gara-gara siapa? Kita ngambil piring atau ngambil gelas. Coba kalau gelasnya sama piringnya nggak kita ambilin. Deh lihatnya yang positifnya aja. Tapi kan bukan begitu, lu kan capek, nggak apa-apa. Berarti saat aku ditanya oleh Allah, hei fulana, kamu di dunia dihabiskan buat apa itu? Badan kamu, tenaga kamu, keringat kamu sampai ngucur, berocotan begitu buat apa? Buat nolong si Anu ya Allah. Buat membantu si Anu. Ngapain itu? Ngambilin piring, ngambilin gelas, itu disuruh-suruh untuk nggak masalah. Kecuali dimanfaatkannya dalam arti negatif untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah, untuk hal-hal yang tidak disukai Allah. Tolak kalau kayak begitu. Ya Bu ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada makhluk siapapun kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. Jelas Bu? Jadi ibu mau dimanfaatkan temennya? Nggak masalah. Asal yang baik kan? Nggak masalah. Nggak usah terlalu berpikiran yang aneh-aneh lah. Biar aja sih dia biar ngambil sendiri, lu ngomong aja lagi. Nggak apa-apa. Lewung tenaga saya juga masih ekstra, masih ada, masih full. Atau kalau misalnya, aduh saya pengen itu tuh tapi jauh amat ya. Oh iya saya ambilin. Ada nggak yang kayak gitu? Harus. Nggak apa-apa. Oh iya makasih ya. Hitungan langkahnya buat siapa? Ya buat dia. Lah dia yang diam aja dapat nggak? Ya enggak. Tuh. Nggak apa-apa Bu. Gak usah ngerasa dimanfaatin, gak usah ngerasa dizolimi, gak usah. Penilaian sesungguhnya, penilaian di mata Allah. Kira-kira orang yang tadi cuma maunya duduk doang gitu, nyari kesempatan gitu. Kira-kira di mata Allah gimana? Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, adakah sama orang yang berjalan dengan orang yang duduk? Sama nggak? Kan sama. Dia diem aja ya, nanti juga penilaiannya di mata Allah lain dong. Dapat C, yang mau kesana kesini mah dapatnya A, kan gitu kan? Gitu. Sampai sini jelas? Jadi tidak lagi berpikiran dimanfaatkan, karena hidup kita harus bermanfaat. Nggak masalah. Udah deh diem aja, ntar saya ngambilin. Kayak gitu, ya Bu ya? Iya nggak mau lah, enak aja lu dapat pahala banyak, gue juga mau udah dapat pahala. Kayak gitu, ya kan Bu? Biarin gue aja sendiri yang ngambil, orang itu kebutuhan gue kok. Itu ya Bu ya. Akhirnya di situ kan kelihatan tuh fastabiqul khairatnya. Kelihatan. Gitu. Mau minum apa? Saya ambilin. Nggak usah. Iya mau ding. Emang nggak apa-apa diambilin. Gak apa-apa, terima kasih ya. Dasar malas lu. Iya Bu. Bu, ada berapa tingkatan tadi? Ada berapa Bu? 1 2 3 4 Indikator paling mudahnya muslim. Pengakuan dengan mengucap. Indikator simpelnya mukmin. Keyakinan dengan mengaplikasikan. Indikator mudahnya mutakin. Iya, memakmurkan masjid. Indikator mudahnya mukhlisin, mau membantu orang lain. Mau membantu orang lain.
Gitu. Jadi ada berapa Bu? Ada 4. Mudah-mudahan kita sekarang sudah naik kemana? Ke tingkatan keberapa Bu? Muslim, mukmin, mukhlisin. Mau apa-apa kita nggak usah nak niknu, pokoknya lakukan aja, nggak perlu berpikiran dimanfaatin lah atau apalah, yang penting mah baik, lakukan aja. Allah nggak akan salah menilai. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit kebaikan yang kita lakukan buat kita, bukan buat dia. Sedikit keburukan yang kita lakukan buat kita, ya Bu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya, tadi kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kalimat yang kurang enak di hati ibu-ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.